Buat apa kenal saya? Ya biar jadi kenal kamu atuh. Ada apa nih? Kalian kenal? Dia tuh alumni sekolah kita. Anggota geng motor. Amin. Kamar kecil di mana ya? Beda kamar kecil. Di sini kamarnya gede semua. Siapa yang bikin emangnya? Gila. Dia ngucapin maaf di depan rakyat se-Jawa Barat. Kalau kamu mau berhenti ketawa, kamu baca buku ini. Siksa neraka. Hati-hati ya di jalan. Saya bukan nolak kamu. Saya menolak untuk pacaran. Cinta kok disembunyiin sih? Menyala. Mulai ya. Halo semuanya, penonton setia dari channel YouTube Ini Crush Movie. Pasti sekarang kalian lagi gabut kan? Dan makanya standby dan nonton channel YouTube ini. Yo, siapa di sini yang punya idaman cewek pas masih SMA? Benar sih ya, seperti lagu Masa-Masa Terindah adalah masa-masa saat masih sekolah. Pasti hampir semua mengalaminya kan? Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Anchika, yang tayang perdana pada 11 Januari 2024 dan mendapatkan rating 7,1 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang kisah tentang persahabatan dan jalin hubungan antara Dylan dan Anchika. Hubungan mereka yang semakin erat membuat benih-benih cinta tumbuh dan hubungan mereka pun memanjak hingga ke jenjang kekasih. Di tahun 1995, Dylan, si mantan panglima geng motor, jatuh cinta kepada Anchika, perempuan yang sangat membenci geng motor. Sudah begitu, Anchika juga tidak suka berpacaran dan jelas tidak suka Dylan. Jadilah Dylan harus mencari cara untuk menaklukkan perempuan yang jauh berbeda dengan Milea, si mantan. Selisih usia dan lingkungan membuat usaha Dylan berlipat ganda, apalagi dibalik sikap dewasa yang gak sesuai usianya. Anchika itu cemburuan, makin berat perjuangan Dylan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk bantu like, komen, share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian selalu tahu nih video-video terupdate dari kita. Oke, kita langsung aja ke filmnya. Dan inilah film Anchika. Scene awal film ini terlihat dari sudut seorang gadis sekolah bernama Anchika. Dia setiap hari selalu berangkat sekolah naik angkot, tapi saat sudah hampir sampai di sekolahnya, dia selalu diganggu nih sama Bono. Bono selalu berusaha mendekati Anchika, tapi Anchika tidak pernah mau dan dia memilih pergi bersama sahabatnya. Buat apa kenal saya? Ya biar jadi kenal kamu atuh. Ayah Anchika bekerja di luar kota dan sangat jarang pulang. Jadi sekalinya pulang mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Selain itu Anchika juga sering mengambil les tambahan nih. Saat pulang les dia diajak ke toko buku dengan temannya yang sepertinya salah satu dari mereka ada yang suka nih sama dia. Tapi sebelum mereka ke toko buku, Anchika masih mampir ke rumah kakeknya karena kakeknya lagi ulang tahun. Di rumah kakeknya ini ada teman-teman Anwar, yang salah satu dari mereka adalah Dylan. Anwar adalah kakak sepupu Chika. Saat Chika akan pergi berangkat ke toko buku, ketiga temannya yang ada di luar tadi digangguin sama Dylan. Karena mereka semua juga tahu kalau Dylan adalah senior di SMA-nya. Ada apa nih? Kalian kenal? Dia tuh alumni sekolah kita. Anggota geng motor. Pada malam hari saat Anwar ke rumah Chika, dia bilang sama Anwar kalau dia kesal sama temannya yang bernama Dylan karena sudah mengganggu teman-temannya. Seperti biasa saat pulang sekolah, Chika selalu digangguin sama Bono dan Bono selalu menawarkan boncengan sama Chika. Tapi Chika selalu menolak karena Chika memang gak mau pacaran. Sepulang sekolah, Chika bertemu dengan sepupunya bernama Lisa. Lisa dan ibunya memberitahu nih kalau Lisa akan lamaran dan jodohnya sudah mapan. Saat Anchika masuk ke rumah, tiba-tiba Anwar dan teman-temannya datang. Di sini Anchika seperti kepo gitu guys, apalagi saat Dylan bermain gitar dan bernyanyi bersama dengan teman-temannya dan juga ada adik Anchika. Amin. Kamar kecil di mana ya? Beda kamar kecil. Di sini kamarnya gede semua. Di sekolahnya Chika suka cerita nih sama sahabatnya kalau dia kesal sama teman kakaknya yang bernama Dylan karena Dylan memberikan surat kepada Chika yang isinya aneh. Saat pulang sekolah di rumah Chika sudah ada cowok bernama Kang Adit yang katanya dia pengen kenalan sama Chika. Bibi Chika seperti memaksa gitu memperkenalkan Chika dengan Kang Adit. Padahal Chika sama sekali tidak tertarik nih, apalagi Kang Adit orangnya sombong.
Pada malam hari Cika meminta bantuan kepada Anwar untuk mengerjakan PR. Tapi Anwar tidak mau, jadinya Anwar menyuruh Cika untuk meminta bantuan Dilan. Karena kebetulan Dilan ada di rumahnya. Awalnya Cika seperti malu-malu gitu guys. Tapi dia malah make up dulu sebelum ketemu Dilan. Cie. Padahal kan cuma mau mengerjakan PR ya guys. Di ruang tamu Cika mengerjakan PR bersama Dilan. Tapi pas Dilan membaca novel, dia ngeselin gitu guys dan melarang Cika untuk berbicara sepatah kata pun. Karena kesal kelamaan, Cika akhirnya pergi masuk ke kamar dan membiarkan Dilan mengerjakan sendirian. Keesokan harinya di pagi hari Cika telat nih karena bangun kesiangan. Jadi dia buru-buru berangkat ke sekolah diantar oleh Anwar. Sesampai di sekolah Cika telat dan dia diberi hukuman. Karena dia telat, dia dihukum membaca tugasnya di depan teman-temannya. Cika akhirnya membacakan hasil bantuan tugas rumah dari Dilan, tapi tulisan Dilan malah mengada-ngada dan membicarakan soal Cika. Cika akhirnya dia tertawa nih oleh teman-teman sekelasnya, termasuk dengan gurunya. Siapa yang bikin emangnya? Gila. Sepulang dari sekolah, Cika marah-marah ke Anwar karena kelakuan Dilan yang membuat Cika malu. Hari pun berganti, Cika pulang sekolah naik angkot, tapi dia diikuti oleh Dilan dari belakang. Cika masih kesal banget nih sama Dilan, karena kelakuan Dilan kemarin. Saat Cika turun dan berjalan ke rumahnya, tiba-tiba Dilan menyusulnya dan memberikan koran. Dilan menyuruh Cika untuk membaca di halaman 16. Sesampai di rumah, Cika memberitahu ibunya tentang kelakuan Dilan, yaitu Dilan meminta maaf kepada Cika lewat koran. Aduh, emang konyol banget ya Dilan. Dia ngucapin maaf di depan rakyat se-Jawa Barat. Telepon pun berbunyi dan ternyata itu dari Kang Adit. Tapi bibinya malah bilang kalau Cika ada. Kang Adit masih aja nih berusaha ngedekatin Cika dan mengajak Cika jalan-jalan. Tapi Cika selalu menolaknya. Di sekolahnya seperti biasa, saat jam istirahat Bono dan teman-temannya selalu mengganggu Cika. Tapi Cika selalu menghindar. Di perpustakaan ada teman pria Cika yang mau ngomong sesuatu. Tapi baru aja dia mau ngomong, tiba-tiba Dilan datang untuk menjemput Cika. Katanya Dilan disuruh ibunya Cika untuk menjemput Cika karena Anwar tidak bisa. Awalnya Cika gak mau, tapi setelah Dilan sedikit merayu, akhirnya Cika mau dan dia diantar pulang oleh Dilan. Tapi di jalan tiba-tiba hujan turun dan akhirnya mereka mampir ke sebuah coffee shop sambil menunggu hujan reda. Di sini Dilan mengungkapkan secara langsung permintaan maafnya kepada Cika soal tugas kuliah itu. Hujan pun reda dan mereka pun pulang. Sampai di rumahnya Dilan berusaha akrab nih dengan ibu Cika. Setelah kejadian itu mereka akhirnya sering bertemu dan Dilan juga sering mengajak Cika keluar. Dilan dan Cika pergi ke perpustakaan untuk mencari buku bersama. Tapi Dilan malah memberikan Cika buku siksa neraka. Aduh. Kalau kamu mau berhenti ketawa, kamu baca buku ini. Siksa neraka. Setelah dari perpustakaan, Dilan mengajak Cika ke tempat kuliahnya dan memberitahu tentang lukisan-lukisan Dilan selama kuliah. Ternyata tempat kuliah Dilan adalah tempat kuliah keinginan Cika juga guys. Di depan sekolah saat mereka baru pulang, Cika sedang duduk berdua bersama Dodi temannya. Tapi tiba-tiba Bono datang dan mengusir Dodi. Karena marah, Dodi dekat-dekat dengan Cika. Cika akhirnya ikut berantem nih dengan Bono. Dari jauh Dilan datang menjemput Cika melihat kejadian itu. Dilan datang dan menjemput Cika dan mereka pun pulang. Hati-hati ya di jalan. Di jalan tiba-tiba motor Dilan bannya bocor, jadi mereka harus berjalan kaki ke tempat tambal ban. Sambil jalan kaki, Dilan sedikit mengombal nih, dan tiba-tiba Dilan mengajak Cika pacaran. Cika tidak menjawab dan justru menanyakan tentang Milea, karena Cika juga tahu kalau Milea adalah mantan Dilan. Dilan menceritakan kenapa dia putus dengan Milea, dan ya, Dilan bercerita sedikit tentang Milea kepada Cika, agar Cika tahu masa lalu Dilan. Mendengar itu, Cika menolak Dilan untuk pacaran, tapi Cika mau sahabatan aja. Saya bukan nolak kamu. Saya menolak untuk pacaran. Mereka akhirnya pulang, tapi tiba-tiba di rumah Cika sudah ada Kang Adit. Seperti biasa, dia selalu menyombongkan dirinya dan selalu memberikan barang-barang kepada Cika agar Cika suka dengan Kang Adit. Tapi Cika tetap tidak suka dengan Kang Adit dan malah Cika masuk untuk tidur. Dilan ngajak ngobrol nih dengan Kang Adit, tapi Dilan membuatnya jadi tersindir gitu guys. Aduh. Jadi dia akhirnya pergi. Keesokan harinya di sekolahnya, tiba-tiba Bono diserang nih guys. Dan ada salah satu dari mereka yang bilang, awas kalau Bono berani gangguin Cika lagi. Pada saat itu Cika tiba-tiba dijemput oleh Kang Adit dan adiknya dan bilang kalau ibunya masuk rumah sakit. Cika dan Kang Adit beserta adiknya pun langsung pergi ke rumah sakit dan ibunya benar sudah dirawat di sana dan harus menginap beberapa hari ke depan. Karena sudah malam, Cika pun pulang diantar oleh Kang Adit dan bibinya.
Tapi baru saja sampai rumah, tiba-tiba ada polisi yang menangkap Chika karena Chika dianggap sebagai tersangka pelaku pengeroyokan Bono. Di kantor polisi, Bono sudah marah-marah nih kepada Chika karena Chika yang dianggap menyuruh orang-orang untuk mengeroyok Bono. Tapi tak lama kemudian Dylan datang dan mengakui kesalahannya kalau dia yang meminta teman-temannya untuk mengeroyok Bono karena Bono sudah berani-beraninya mengganggu Chika. Setelah mengetahui Dylan pelakunya, Bono akhirnya langsung mencabut laporannya karena dia tahu Dylan adalah seniornya dan mantan anak motor. Chika marah karena ini semua ulah Dylan dan selalu saja Dylan membuat Chika malu. Padahal di sini Dylan menjelaskan kalau Dylan melakukan itu karena dia tidak terima orang yang dia sayang diganggu oleh orang lain. Tapi Chika malah marah dan pergi pulang bersama bibinya dan Kang Adit. Saat di rumahnya, bibinya memaksa Chika mengobrol dengan Kang Adit karena memang bibinya yang seperti menjodohkan-jodohkan gitu guys. Jadi Chika akhirnya malah mengobrol dan ternyata Kang Adit mengungkapkan perasaannya kepada Chika. Tapi Chika langsung menolaknya. Walaupun Kang Adit menunggu sampai Chika lulus, Chika bilang kalau tidak usah menunggunya karena nanti pasti percuma. Kang Adit pun kecewa dan langsung pergi. Di sekolahnya Chika curhat nih kepada sahabatnya kalau dia sudah menolak Dylan. Cinta kok disembunyiin sih? Keesokan harinya Chika pergi ke rumah sakit untuk menjaga ibunya, tapi tiba-tiba di sana udah ada ibunya Dylan. Ibu Dylan ternyata sudah akrab nih dengan ibu Chika karena mereka sudah kenal dari SMP. Ibu Dylan ternyata kaget melihat Chika adalah anak yang cantik dan dia juga tahu kalau Dylan menyukai Chika. Ibu mertua nih. Beberapa hari kemudian Dylan tidak muncul lagi ke rumah Chika dan Chika menanyakan kepada Anwar kenapa Dylan selalu melakukan itu dan Anwar menjelaskan kalau yang dilakukan Dylan itu sebenarnya juga ada baiknya, yaitu untuk menjaga Chika walaupun hanya caranya yang salah. Chika pun memikirkan omongan Anwar dan mengingat kembali masa-masanya saat bersama Dylan, walaupun Dylan selalu menjengkelkan. Chika akhirnya menelpon Dylan dan Dylan menanyakan apakah Chika masih marah atau tidak. Chika tidak menjawab apa-apa guys, dan dia bilang kalau dia tidak ingin Dylan mengulanginya lagi. Di situ Dylan juga bilang kalau besok dia akan pergi ke rumah Chika. Di sekolahnya Chika langsung pulang nih karena tahu Dylan akan menemuinya dan Chika juga sudah kangen nih sepertinya. Tapi di perjalanan pulang saat Chika naik angkot, tiba-tiba angkotnya tidak jalan karena macet. Macetnya juga karena ada demo mahasiswa guys, dan Chika pun melihat ternyata Dylan juga memimpin demo itu. Tapi tak lama kemudian kerusuhan terjadi dan demo tidak berjalan lancar karena semuanya menjadi runyam. Sampai malam Dylan masih belum datang juga nih dan Chika pun khawatir karena dia tahu tadi ada demo. Chika menanyakan kepada ibu Dylan dan juga mengajak Anwar untuk mencari Dylan sekarang juga. Anwar dan Chika pun langsung memutar mengelilingi polsek dan juga base camp Dylan. Tapi Dylan tidak ketemu juga guys. Anwar bilang kepada Chika kalau Dylan pasti bisa jaga dirinya sendiri. Chika dibangunkan oleh ayahnya karena dia menginap di rumah sakit untuk menjaga ibunya. Karena sudah subuh, Chika pun pulang dan Dylan langsung menemui Chika. Dylan menjelaskan semuanya kepada Chika kalau dia memang masih ikut demo dan dia tertangkap oleh polisi, makanya dia tidak bisa pergi ke rumah Chika. Chika akhirnya diantar pulang oleh Dylan, tapi mereka masih mampir ke bukit nih. Nah, Dylan merasa kebingungan dia sebenarnya pacarnya atau bukan. Tapi di sini akhirnya Chika menjawab kalau ya dia mau menerima Dylan sebagai pacarnya dengan syarat Chika tidak mau ngapa-ngapain nih sama Dylan. Tapi Dylan udah mau nyosor-nyosor aja nih. Aduh. Karena Dylan sedikit memaksa, akhirnya Chika pun marah dan ngambek pulang sendirian. Boleh ya? Dylan pergi ke rumah Chika dan memberikan buku kepada Chika. Di buku itu isinya adalah tulisan maaf dari Dylan karena sudah mau mencium Chika. Aduh. Katanya Dylan mengerjakannya sampai begadang loh. Akhirnya Chika pun mau memaafkan Dylan. Dylan pergi mengajak Chika untuk dikenalkan ke bundanya. Dan di sini pertama kalinya Chika dan Dylan resmi berpacaran. Di rumahnya Chika karena sudah tahu ke bundanya Dylan, jadi mereka sudah mulai agak canggung nih. Dan Chika kenalan nih sama adik Dylan. Saat Lisa sedang menyiapkan makanan untuk Chika, mereka berdua diinterogasi nih sama Bunda Dylan. Selain itu, Bunda Dylan juga menjelaskan tentang Milea kepada Chika agar Chika tidak merasa insecure nih atau terobsesi ke masa lalu Dylan karena masa lalu memanglah hanya masa lalu. Di siang hari Chika tiba-tiba teriak kegirangan karena dia membaca namanya masuk dan lolos ke universitas impiannya. Chika akhirnya menyampaikan hal itu juga kepada Bunda Dylan dan Bunda Dylan sangat senang. Dan Bunda Dylan juga memberikan hadiah, yaitu untuk menikahkan Chika dan Dylan. Aduh, Dylan kesenangan nih guys. Beberapa hari kemudian Dylan datang bersama Abah untuk melamar Chika, walaupun masih harus kuliah.
Setelah Cika lulus dan tak lama kemudian, Cika dan Dilan pun akhirnya masuk ke pelaminan dan mereka menjadi suami istri. Saat mereka berjalan-jalan ke toko buku kesukaan mereka, tiba-tiba Dilan bertemu dengan Milea. Di sini Cika berkenalan dengan Milea dan juga suami Milea. Mereka pun pulang dan pergi ke rumah masing-masing. Dan di sini Cika tidak merasa cemburu sama sekali guys, karena Milea hanya punya masa lalu Dilan, sedangkan dirinya punya Dilan. Huhui. Gimana guys, filmnya romantis banget kan? Ya, ternyata jodoh Dilan bukan Milea, melainkan Ancika. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.